Jumpa lagi di channel Cuancuk, pokoknya cuan terus cuk. Oke, Tesos atau XTZ sudah masuk dalam pantauan saya sejak lama, semenjak BTC-nya belum sedalam sekarang, dan sekarang memulai kelihatan nih titik-titik reboundnya melengkapi pembahasan Luna kemarin. Tesos ini layak dikoleksi karena ada potensi rebound yang cukup tinggi kalau BTC-nya nggak dump, dalam arti tetap sideways di sini-sini aja atau bahkan cenderung naik. Intinya poinnya adalah semua koin sama ya, kalau BTC-nya nggak ngaco. Tapi secara teknikal XTZ ini sangat menarik. Kita langsung aja ya. Dan langsung aja kalau kita lihat analis teknikalnya, kita lihat ini dari time frame harian ya, langsung ke harian aja. Di sini yang menarik adalah kalau kita garis secara singkat, trendline, kita buat trendline dari tertinggi, titik tertingginya di tanggal 4 Oktober, ditarik seperti ini secara ringkasnya. Mengenai satu garis trendline ini juga pernah saya bahas di konten, bisa cek ya di atas. Ini sangat ampuh satu garis ini, garis trendline seperti ini. Ketika terjadinya semakin jauh, jadi ini dari Oktober nih trendline-nya belum ketembus, sempat hampir ketembus di sini. Di titik ini hampir ketembus, tapi pas closingnya persis di sini dan akhirnya gagal closing di atas garis tanggal 5 Januari, dan akhirnya sekarang ketembus juga di kemarin tanggal 3 Februari, closingnya di atas garis hijau trendline, yang artinya kemungkinan besar ada penguatan lebih lanjut dan langsung di retest di sini ya. Di garis ini langsung di retest di hari ini ya, penurunan terendahnya sementara di 3670 sudah dites, dan ini secara teknikal kemungkinan besar melanjutkan penguatan setelah tembus trendline. Sekali lagi, kalau BTC-nya tidak ngaco, targetnya seberapa ini ada ya, sudah dijelaskan di konten. Targetnya adalah sesuai dengan ketinggian sebelumnya, di sini di area kisaran $5. Terus berikutnya ada di sini di area kisaran $6,2, dan yang berikutnya tentu saja di titik tertinggi di area $9,1. Dan apakah itu adalah target utamanya? Apakah titik resistennya ya di situ? Enggak. Karena ini titik resisten yang didapat dari garis trendline aja. Kalau teman-teman pakai Fibonacci, mau pakai indikator-indikator silahkan. Ini hanya berdasarkan untuk gambaran berdasarkan trendline hijau ini. Targetnya itu $5, $6,2, dan $9,1. Dan kalau titik terendahnya aja $5, itu berarti sudah kurang lebih sekitaran 60 sampai dengan 70% di atas harga sekarang. Harga sekarang berkisar di $3,8 sampai $3,9 sementara ya. Dan ini sudah breakout. Kita lanjutkan aja gimana kalau dengan menggunakan indikator lain selain dari di luar garis trendline ini. Kita cek aja bareng-bareng. Jadi saya hapus dulu biar tidak membingungkan, atau sebelumnya saya tambahkan dulu. Jadi ini mirip-mirip sebetulnya dengan bukan falling wedge ya, broadening wedge. Ini bisa seperti ini. Intinya adalah which is pattern pola penurunan seperti ini, cenderung flag atau wedge seperti ini, falling seperti ini, biasanya kalau ada breakout seperti ini biasanya akan lebih masif naiknya. Apalagi ini udah terjadi dari 4 Oktober. Jadi ini diharapkan ya, kita harapkan bareng-bareng bisa eksplosif naiknya untuk Tesos ini. Ini dari segi polanya, pola candlestick-nya secara singkatnya seperti ini. Kalau kita lihat sekarang dengan yang tersedia di bawah CCI periode 50, sementara tertahan di area zona 2, titik 0 dan minus 100, yang artinya masih akumulasi. Masih terjadi akumulasi beli ya, di zona 2 ini sudah lepas dari zona satunya di bawah minus 100, jadi area sini itu masih terjadi akumulasi beli. Lanjutkan kalau misalnya dengan Ichimoku. Ichimoku di time frame harian itu garis Tenkan dan Kijunya biru dan merah ini mulai mendekat, nempel. Mungkin kalau misalnya masih terjadi penguatan, candlestick-nya akan segera crossing, yang artinya golden cross naik
Soal Ichimoku juga bisa lihat di konten di atas ini. Terus Chikou span-nya garis hijau ini masih berada di bawah candlestick, tapi mendekat, nempel ya. Artinya masih bear, masih turun, tapi sudah mulai masuk ke area sideways, dan ini masih di bawah Kumo. Awannya juga masih merah, bear juga. Ini mulai deketin, jadi secara Ichimoku di time frame harian ini masih bearish kuat. Intinya seperti itu. Kalau kita lanjut ke Mi 4 jaman, bagaimana di sinyal 4 jam? Teman-teman bisa lihat di sini candlenya sudah berada di atas awan. Awannya juga sudah berganti warna hijau, artinya bull. Garis biru di atas garis merah, Tenkan Kijun, berarti ya, biru di atas merah ini artinya golden cross, masih potensi terjadi penguatan dengan pelemahan terbatas ya. Terus hijaunya ini Chikou span-nya sudah di atas candlestick, artinya di time frame 4 jam Ichimoku semuanya mengatakan bull. Dan kita juga bisa lihat dari kemarin sebetulnya, itu ketika didorong ke bawah dalam, dia akan langsung mentul naik kuat sekali untuk Tesos ini. Dan tapi yang hati-hati adalah ketika di CCI 50 kita lihat di time frame 4 jam, CCI 50-nya ini ya, turun. Harganya tapi naik, yang artinya adalah ini indikasi divergence negatif. Kalau terjadi divergen negatif di time frame 4 jam, hati-hati, penurunannya lumayan, tapi diharapkan ini penurunan sehat ya untuk melanjutkan kenaikan. Poinnya adalah seperti itu. Kalau mau naik lebih tinggi otomatis butuh koreksi dulu. Intinya poinnya adalah itu, nggak bisa kita mengharapkan naik terus. Ini time frame 4 jam ada divergensi negatif meskipun semuanya mengindikasikan bull, dan di CCI 50 secara singkat sudah berada di area overbought ya, di zona 4 di atas garis 100, yang artinya kemahalan, yaitu tadi mungkin itu karena itu butuh divergensi negatif, butuh koreksi dulu. Itu untuk Tesos di time frame 4 jam. Kalau kita turunin di 1 jam, nah di sini semuanya sama, awannya hijau bull, terus di sini garis hijaunya masih di atas candlestick meskipun sudah mulai nempel ya, jadi bullnya mulai melemah. Garis merah di atas garis biru ini berarti dead cross, mulai ada pelemahan di time frame 1 jam ya. Ini indikasi bahwa mungkin di 4 jam, di time frame 4 jam cepat atau lambat akan terjadi penurunan, koreksi ya. Ini terlihat dari time frame 1 jam. Di awannya masih hijau, masih bull, tapi bull di sini sinyal bullnya hanya di awan, di Kumo ini. Artinya 1:2, yang dua indikator lainnya, yang hijau ini dan ini dead cross ini bear. Sinyal bull di 1 jaman melemah, mungkin cepat atau lambat akan terjadi penurunan yang mungkin agak signifikan ya. Terus di CCI 50 ini sudah masuk area di atas 100 yang artinya adalah overbought ya, sudah mulai kemahalan, jadi mungkin terjadi penurunan singkat. Tapi secara garis besar ada di daily tadi, tutup di atas trend line, potensi kenaikan hingga 60-70% di tren terdekat di sekitaran $5. Itu untuk XTZ atau Tesos. Sekali lagi silahkan boleh diambil dan dilihat teman-teman, Dior ya, lakukan analisa sendiri, disclaimer on juga, dan selalu pantau BTC-nya. Ketika BTC-nya kondusif atau sideways, nggak turun dalam, maka XTZ ini boleh diakumulasi, karena sama kasusnya seperti Luna kemarin, sudah terkoreksi dalam semenjak 4 Oktober. Oh ya, yang terakhir adalah coba kita komparasi dengan pergerakan BTC. Nah, di sini kelihatan. Jadi memang sejak Oktober, sementara BTC-nya membentuk all time high, XTZ-nya ndelosor. Memang sudah turun, jadi nggak mengagetkan ketika BTC-nya turun, justru Tesos-nya mulai naik karena dia sudah, istilahnya sudah terkoreksi amat sangat banyak. Poinnya adalah itu. Makanya kenapa sekarang secara dari pergerakan harga, skalanya pergerakan harga outperform, mengungguli dari BTC yang oranye ini masih turun di bawah, XTZ sudah mentul naik. Poinnya adalah itu,
salah satunya dari sekian banyak alasan teknikal tadi kenapa kok XTZ menurut saya layak dibeli. Mudah-mudahan bermanfaat, selalu lakukan analisa sendiri ya. Segitu dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Salam cuanco.